Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, Bapak akan menjelaskan materi yang terlewatkan mengenai sistem gerak. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai sistem gerak pada tumbuhan, ya, kemudian konsep gerak dan sebagainya. Untuk sistem gerak pada manusia, kemarin kita terlewat. Oke, yang kita pelajari pada sistem gerak pada manusia yang perlu kalian ketahui adalah rangka, sendi, dan otot. Jadi ini adalah yang kita pelajari kali ini. Kemudian gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Nah, nanti istilah yang perlu kalian ketahui di sini yaitu merupakan istilah yang digunakan di materi tersebut, ya, materi ini sistem gerak manusia. Jadi istilahnya adalah sistem rangka, osteoblast, osteosit, osifikasi, sendi tulang, dan otot. Jadi ini nanti kita akan mengulasnya. Kemudian mengapa penting? Nah, kita belajar mengenai sistem gerak pada manusia sangat penting. Kenapa? Karena ini akan membantu untuk memahami, ya, membantu kamu memahami, membantu kalian memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak, sehingga kamu dapat menjaganya dengan baik. Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Coba kalian perhatikan. Ini adalah sebuah tenda, ya, kain tenda. Tenda tidak akan bisa berdiri jika tidak ada tiang tenda, ya. Tenda tidak bisa dikatakan sebuah tenda kalau tidak ada sebuah kainnya yang menutupi. Artinya apa? Tenda bisa berdiri jika ada rangkanya. Nah, makanya tiang-tiang tenda ini kita bisa sebut ini adalah sebagai rangka untuk bisa mendirikan sebuah tenda. Oke, itu adalah gambar yang kita amati. Nah, rangka. Nah, coba kalian lihat rangka. Rangka pada manusia begitu banyak, ya, begitu banyak susunannya. Mulai dari tulang tengkorak, tulang pelikat, dan seterusnya. Ini adalah sistem rangka manusia. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah fungsi, ya, fungsi dari tulang-tulang tersebut, ya, bagaimana, apa saja fungsi utama tulang bagi tubuh antara lain yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh, melindungi organ dalam, kemudian tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Kemudian yang D, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai pembentukan sel, ya, untuk fungsi utama dari tulang. Jadi tulang tersebut, ya, perlu diketahui tulang tersebut ini jenis tulang ini, ya, tempat pembentukan sel darah ini maksudnya apa? Sel darah ini itu dibentuk di bagian sumsum tulang, ya, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Nah, bisa dilihat, perhatikan struktur tulang sebagai berikut. Jadi kita ibaratkan kita memiliki tulang seperti ini. Nah, tulang tersebut banyak bagian-bagiannya, ya, mulai dari periosteum, sumsum putih tulang, pembuluh darah, tulang kompak, dan tulang spons. Ya, inilah susunan pada tulang kita, struktur tulang pada kita ketahui. Harus kita ketahui, ya. Kemudian untuk pada macam tulang berdasarkan bentuk ukurannya, ya, dari tulang struktur manusia, organ manusia tersebut ini, ya, semuanya macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya itu ada apa saja? Tulang lengan atas, ya, atau bisa kita sebut humerus, tulang dada sternum, kemudian tulang punggung vertebrata, atau kemudian tulang ruas jari kaki
ya, di bagian bawah kaki, ya. Ini adalah salah satu bentuk struktur, ya, struktur macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Oke. Nah, di dalam perkembangan tulang, ya, tulang itu pastinya ada di tubuh kita, ya. Ya termasuk dia itu benda yang keras. Benda yang keras, kemudian meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap karena dia juga akan berkembang seiringnya usia. Jika usia bayi kita ketahui tulangnya masih kecil, ya. Ketika dia udah beranjak dewasa, dia akan berkembang tulangnya. Itulah namanya perkembangan tulang. Jadi proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Inilah istilah yang perlu kalian ketahui. Jadi osifikasi ini bisa disebut sebagai penulangan. Jadi tulang rawan ini, ya, dilihat dari gambar tersebut, terlihat bahwasanya di dalam aliran sini akan tersambung dengan pembuluh darah, ya, pembuluh darah, kemudian menjadi besar dan dia itu melebar perkembangannya, dan ada terbentuk namanya tulang kompak dan tulang spons ini. Oke, ini termasuk di dalam proses osifikasi tulang atau penulangan. Oke, kemudian macam-macam sendi yang perlu kalian ketahui itu ada beberapa macam sendi, ya. Sendi itu tidak dapat digerakkan. Bisa disebut apa? Sendi mati jika tidak bisa digerakkan. Nah, macam-macam sendi di sini itu adalah sendi peluru, ya. Kita lihat gambar sendi peluru ini terletak di daerah belikat. Jadi tulang lengan, di antara tulang lengan ini, kemudian di belakangnya tulang belikat. Jadi bentuknya seperti peluru. Nah, dia bisa berotasi ini. Nah, kemudian tulang paha, tulang pinggul. Ini yang disebut tulang peluru yang menghubungkan satu tulang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga, ya, yang berongga seperti mangkok. Ini mangkok seperti mangkok lah, mangkok. Kemudian sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas, ya. Contoh sendi peluru ini adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat ini. Nah, dari sini tulang belikat dan tulang lengan atas. Yang kedua yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini terdapat pada tangan kalian. Cobalah tangan kalian. Jika kalian mengangkat ke atas, bisa. Tapi ketika dia itu dikebawahkan, apakah bisa? Tidak bisa. Karena di sini ada namanya penyangga, ya, penyangga di antara tulang hasta atau ulna. Jadi tulang lengan atas ini humerus, kemudian tulis tulang pengupil radius. Nah, ini adalah termasuk sendi engsel, di mana dia ini mempunyai gerak satu arah saja, ya nak ya. Jadi arahnya itu ke atas, ke bawah pun terpaksa tidak bisa. Jika dipaksakan maka dia akan patah, ya. Ini seperti pintu, engsel pintu, ya. Engsel pintu, ketika kalian melihat pintu, dia itu mempunyai engsel. Jadi ketika dia itu dipaksakan, dia akan patah. Seperti halnya engsel yang kita miliki di tangan kita ini, ya, sendi engsel. Oke, kemudian yang ketiga adalah sendi putar. Jadi sendi putar ini itu tulang atlas, ya. Sendi putar ini adalah salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros, ya, poros, seperti poros inilah. Seperti poros, namanya berputar-putar, ya kan? Jadi fungsi dari tulang ini yaitu berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya apa? Persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak. Nah, coba gerakan tulang tengkorak kalian, kepala kalian itu, dia akan bisa sendi putar. Nah, seperti ini bentuknya, ya. Kemudian yang keempat yaitu sendi pelana, ya. Dalam sendi pelana ini yang perlu kalian ketahui biasanya terdapat di tangan kalian, ya. Tulang pergelangan tangan atau karpal. Jadi tulang telapak tangan metakarpal. Jadi bentuknya seperti ini, ya, di daerah warna merah ini. Nah, ini ada sendi pelana. Oke, di sini adalah penghubung, ya, memiliki pembentukan yang datar, ya. Jadi prinsip kerja dari sendi pelana ini
dia itu sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah ya, yaitu muka belakang. Jadi muka dan belakang dan ke samping. Ya, ketika kalian menggerakkan pergelangan tangan kalian, kalian akan pasti merasakannya seperti apa. Ketika bisa digerakkan muka ke belakang dan ke samping. Contoh ini biasanya di ibu jari ya, ibu jarimu. Coba kalian rasakan ibu jari kalian, dia bisa berputar-putar. Ya inilah bukan sendi putar ya, lain ya, tapi namanya sendi pelana, yaitu sendi yang dapat menggerakkan tulang kedua arah saja, bisa dikatakan sendi pelana. Kemudian ke sendi geser. Jadi sendi geser ini ya, sendi geser ini termasuk sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat sendi geser ini juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya apa sih, Pak? Jadi contohnya ini sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Pergelangan tangan kanan kalian atau kiri dan kaki kalian bisa kalian rasakan. Oke. Kemudian otot ya. Jadi kita bahas mengenai otot istilah yang tadi, yaitu otot. Jadi pergerakan bagian-bagian tubuh sehingga otot bisa disebut alat gerak aktif. Nah, coba bayangkan jika tubuh kita itu tidak ada otot. Seperti apa kita? Ya kan? Nah, maka dari itu otot pada manusia bisa digambarkan, diilustrasikan yang berwarna merah ini. Ya, jadi dia bisa berwarna merah ya, warna merah ini. Nah, ini. Nah, warna merah. Dia ini warna merah sini ya. Sini ini juga. Ini semua adalah bentuk dari otot. Nah, oke ya. Kemudian bagaimana sih Pak kondisi ototnya itu sendiri? Ya, kondisi otot pada saat berkontraksi dan relaksasi ya kan, kita bisa lihat otot bicep ya, otot bicep kontraksi. Ketika dia otot bicep kontraksi, maka yang pergelangan di bawah dia akan kelihatan relaksasi ya. Kemudian dia seperti tidak menegang. Ketika dia ini otot bicep ini mengalami relaksasi ya, relaksasi, maka dia akan berelaksasi untuk kondisi otot ini ya. Kita bisa melihat nih